Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi syara'a fayassar wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairil qurun wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian online kita, masih bersama dengan pembahasan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini InsyaAllah kita akan masuk pada Ad-Darsus Tsamin, pelajaran yang ke-8, dengan judul Fi Bayani Man Ya'diru Bitarkis Siyami Fi Syahri Ramadan Wa Ma Yajibu Alaihi. Penjelasan orang yang memiliki udzur sehingga meninggalkan puasa Ramadan dan kewajiban yang harus dia laksanakan. Pada kesempatan yang lalu, pada kajian dan pelajaran yang ke-7, kita telah membahas orang-orang yang wajib untuk berpuasa. Dan penulis menyebutkan mereka adalah pertama seorang muslim, sehingga non-muslim tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian al-baligh, ya, sudah balik, itu syarat yang kedua, sehingga anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-aqil, ya, berakal, sehingga al-majnun, orang yang gila, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka pada kesempatan kali ini di pelajaran yang ke-8, insyaallah kita akan mengetahui bersama orang-orang yang memiliki udzur, namun tentunya ada kewajiban yang harus dia lakukan kalau dia tidak berpuasa. Apa itu? Nanti insyaallah kita akan dapati bersama-sama. Di dalam pelajaran yang ke-8 ini penulis mengatakan fa innana nubayyinul ladina yajuzu lahumul iftaru fi syahri ramadhana wa ma yajibu alaihim. Kali ini kita akan menjelaskan orang-orang yang mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan kewajiban apa saja yang harus mereka laksanakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Maka barang siapa di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, hendaknya memberikan fidyah untuk orang-orang yang miskin. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di negerinya, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang di antara mereka sedang sakit ataupun safar, hendaknya mengganti pada hari yang lain. Fi hatainil ayatainil karimataini, di dalam dua ayat yang mulia ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 185 dan 184, ya. Atau kalau mau nambah lagi 185, jadi urut 183, 184, 185 dari surat Al-Baqarah. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ala kulli muslimin akilin, berakal, yang terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Adraka syahra Ramadan, kemudian dia menyaksikan di negerinya bulan Ramadan. Falyazumuhu as-siyamu adaan fi syahri Ramadan aw qada'an in lam yatamakkan minas siyami. Maka orang yang seperti ini, yakni muslim, berakal, kemudian tidak ada penghalang bagi dia untuk berpuasa, kemudian dia mendapati di negerinya bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Sebagai bentuk pelaksanaan, dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Atau kalau memang tidak bisa, dia qadha, ya, menggantinya di hari yang lain jika tidak memungkinkan untuk berpuasa. Adaan li'udhrin, ini dilakukan karena adanya udzur, ya, alasan yang syar'i dari udzur-udzur yang syar'i dalam Islam, ya. Jadi diganti di hari yang lain. Wa ashabu hadil a'dar, adapun orang-orang yang mereka memiliki udzur, alladzina yurakhisu lahum fil iftar, yang mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Hum, mereka adalah, nah, baru beliau akan menyebutkan beberapa orang yang mereka boleh tidak berpuasa namun memiliki kewajiban yang lain, ya. Yang pertama al-marid, yaitu orang yang sakit, ya. Orang yang sakit termasuk yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Alladhi yashukku alaihi siyam, yang mana orang sakit itu biasanya sangat berat untuk melaksanakan puasa, ya. Fayustahabbu lahu, maka dianjurkan bagi dirinya an yuftira akhdan birrukhsah, untuk berbuka, ya, dianjurkan baginya untuk tidak berpuasa, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza kana as-saumu yadhurruh, hal ini apabila jika dia berpuasa menjadikan bahaya bagi dirinya, ya. Au yu'akhiru bur'ahu, atau memperlambat kesembuhannya. Au yudha'ifu alaihi al-marad, ataupun membikin sakitnya lebih parah, ya. Sakitnya lebih parah. Maka orang yang punya penyakit seperti ini, jika berpuasa akan membahayakan dia,
Jika berpuasa akan memperlambat kesembuhannya, walaupun tidak nambah sakitnya tapi sembuhnya akan semakin lama. Atau yang ketiga, malah menambah sakitnya orang tersebut lebih parah. Maka jika demikian, hendaknya dia tidak ikut berpuasa. Akan tetapi apa? Hendaknya dia mengqadha. Ya. Apabila sakitnya ini masih bisa diharapkan untuk sembuh. Ya, karena sakit itu terbagi menjadi 3. Ya. Batuk, pilek, atau pusing yang ringan dan dia masih bisa berpuasa, sebenarnya tidak ada masalah, maka dia wajib berpuasa. Ada pula sakit itu yang pertengahan, yang masih bisa diharapkan untuk sembuh, ya, maka bagi orang yang seperti ini dia mengqadhanya nanti. Ya, ketika sudah sembuh dari sakitnya, maka di bulan Ramadan yang dia tidak bisa berpuasa, nanti di luar Ramadan dia mengganti. Tapi ada pula sakit itu yang parah, yang dia tidak bisa untuk berpuasa. Bahkan anjuran dari dokter tidak boleh berpuasa. Maka orang yang seperti ini, mereka nanti membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Kemudian itu yang pertama, orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Kemudian yang kedua, al-musafir. Orang yang diberikan uzur dalam Islam untuk tidak berpuasa adalah musafir. Alladhi halla alaihi syahru Ramadan, yang mana bulan Ramadan tetap pada dirinya. Ya. Ramadan sudah ditetapkan, sedangkan dia dalam keadaan apa? Musafir. Wa huwa fi safarin aw ansha'a safaran, ya, atau dia akan melakukan safar, ya. Ramadan sudah tahu tapi dia ingin melakukan safar fi asna'i syahr, ya, di pertengahan bulan. Tablughu masafatuhu 80 kilometron fa aksar, yang mana jarak perjalanannya bisa mencapai 80 km atau lebih. Wahiyal masafatul lati kana yaqti'uha an-nasu 'ala al-aqdami wa sayril ahmali fi muddati yawmaini qasidain, yang mana perjalanan sejarak 80 km lebih kalau ditempuh dengan jalan kaki, ya, itu bisa memakan waktu 2 hari kurang lebihnya. Ini. Maka safar yang seperti ini, fahada al-musafiru, maka musafir yang seperti ini yustahabbu lahu ayyuftira, dianjurkan bagi dirinya untuk berbuka. Sawa'un syaqqa alaihi siyamu aw lam yashuk, baik puasa itu memberatkan dirinya ataupun tidak memberatkan. Jadi menurut beliau, perjalanan safar yang jaraknya 80 km atau lebih disarankan supaya berbuka, artinya tidak berpuasa, baik kalau dia puasa itu berat ataukah tidak berat, ya, merasa berat ataupun tidak merasa berat, menurut beliau dianjurkan supaya dia apa? Tidak berpuasa. Alasannya apa? Akhdan birrukhsah, mengambil keringanan, ya, mengambil keringanan. Kemudian wasawa'un kana safaruhu tari'an aw mustamirran, baik safarnya itu dadakan, ya, ataupun memang sudah menjadi kebiasaan. Sayyaratil ujrah, seperti sopir bus. Kalau sayyaratul ujrah itu artinya sopir taksi, tapi mungkin yang dimaksud seperti, ya, sopir bus, yang mana alladhi yakunu ghalibu waqtihi fi safarin bainal buldan, yang mana kebanyakan waktu sopir bus ini, ya, berada di safar, karena
selalu bolak-balik antar satu kota dengan kota yang lain. Fahada yuftiru fi safarihi wa yasumu fi waqti iqamati. Maka sopir-sopir seperti ini hendaknya mereka tidak berpuasa ketika safar itu, tapi nanti kalau sudah balik ke kotanya dia berpuasa. Adapun yang tidak berpuasa nanti, maka dia harus menggantinya ya, di hari yang lain dia harus apa? Menggantinya. Wa idza qadimal musafiru ila baladihi asna'an nahar. Apabila ada seorang musafir ya, misalnya mudik misalnya dari Jakarta ke Sukoharjo, maka dari Jakarta mungkin dia tidak berpuasa, kemudian sampai di Sukoharjo sebelum berbuka, entah jam 12 atau jam 3 misalnya ya, sampai di situ jam segitu, pokoknya sampai di Sukoharjo sebelum buka misalnya, maka wajib alaihil imsaku baqiyatal yaumi wa yaqdihi kama sabaqa. Maka orang yang mudik ini, yang sampai di tempat atau kampungnya itu dia di pertengahan hari, maka wajib baginya untuk menahan untuk tidak makan dan minum. Kemudian nanti dia harus apa? Mengqadha'nya di hari yang lain. Ya. Jadi tidak makan dan minum sampai apa? Tenggelamnya matahari. Wa inna wa al-musafiru fi asna'i safarihi iqamatan tazidu ala arba'ati ayyamin. Apabila ada orang yang musafir melakukan perjalanan menuju suatu kota, kemudian dia memiliki niatan bahwa sesampainya di sana dia akan menambah harinya di sana melebihi dari 4 hari, fa innahu yalzamuhu as-saumu wa itmamu sholati ka ghairi minal muqimin. Maka bagi orang yang seperti ini, dia tetap harus berpuasa nanti di sana, dan sholatnya pun harus genap sebagaimana sholatnya orang-orang yang mukim di sana. Sawa'un kanat iqamatuhu lidirasatin aw tijaratin aw ghairi dzalik. Baik tinggalnya dia di kota itu karena ingin belajar, mungkin kuliah, atau untuk berdagang atau yang selainnya, selama lebih dari apa? 4 hari, maka harus tetap berpuasa dan sholatnya tidak diqashar. Kemudian apabila yang safar ini meniatkan tinggal di kota tujuannya itu kurang dari 4 hari, maka hendaknya atau boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Ya, jadi cuma 3 hari misalnya, maka di sana selama 3 hari tidak berpuasa tidak mengapa. Tapi ingat nanti harus mengqadha di hari yang lain. Ini orang yang diberi uzur oleh syariat untuk tidak berpuasa adalah musafir. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-haidu wan nufasa. Wanita haid dan wanita yang nifas. Yahrumu alaihima as-siyamu muddatal haidi wan nifas. Diharamkan bagi kedua wanita ini, yakni wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, untuk berpuasa. Tidak boleh, haram selama dia haid dan nifas. 5 fi sahihaini, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kunna nu'maru biqadha'is shaum. Kami dahulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengqadha puasa. Jadi wanita yang dia sedang mengalami haid dan nifas, keduanya tidak boleh sholat dan juga tidak boleh berpuasa. Namun dalam hal mengqadha itu berbeda.
kalau puasa mereka diperintahkan untuk mengqadha setelah nanti suci, tapi untuk sholat tidak demikian. Wa yahrumu 'alal haidi an tasuma fi waqtil haidi bil ijma'. Dan para ulama telah sepakat bahwa jika wanita haid itu berpuasa di waktu haidnya, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan sabata bis sunnah wa ijma'il muslimin annal haidha yunafis sauma. Telah tetap dalam sunnah, ya, hadis Nabi SAW dan kesepakatan kaum muslimin bahwa haid itu menafikan puasa. Artinya wanita haid tidak boleh puasa. Fala yahillu ma'al haidi awin nifas. Maka tidak boleh puasa itu dilakukan ketika haid dan nifas. Wa man fa'alathu minhunna halahu lam yusihhu minha. Apabila ada wanita haid dan nifas nekat untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya, tidak sah. Fa inna syar'a jaa'a bil 'adl. Dan ketahuilah sesungguhnya syariat Islam datang membawa keadilan. Ya. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu membawa keadilan. Fasiyamuha waqta khurujidam, puasanya seorang wanita ketika keluar darah, ya, puasanya wanita di waktu keluarnya darah, baik itu haid ataupun nifas, yujibu nuqsana badaniha wa dha'fiha, akan melazimkan berkurangnya badan si wanita itu. Maksudnya ada sesuatu yang berkurang, ya. Wanita haid dan nifas itu keluar darah, ya. Ada yang kurang dari badannya, dan juga apa? Wa dha'fiha, menjadikan tubuh wanita ini lemas, ya. Tidak seperti ketika suci. Ketika haid, wanita itu akan merasa apa? Lemas, ya, karena ada sesuatu yang keluar berupa darah. Wa khuruju saumiha 'anil i'tidal, dan dibolehkannya dia untuk tidak berpuasa itu bentuk dari keadilan dalam Islam, ya. Fa umirat an tasuma fi ghairi awqatil haid, makanya wanita diperintahkan untuk berpuasa di luar waktu haidnya. Fayakunu saumuha dzalika sauman mu'tadala atau mu'tadila, maka puasa wanita ini ketika sudah tidak haid lagi adalah puasa yang adil, ya. Ketika ada sesuatu yang menjadikan dirinya lemah, tidak disyariatkan untuk puasa. Akan tetapi ketika sudah tidak keluar darah karena sudah suci, diwajibkan puasa. Ini namanya apa? Adil, ya, ini adil. La yakhruju fihi damu alladhi yaqwil badana, ya. Karena sudah tidak lagi keluar darah yang mana darah itu bisa menyebabkan badan wanita itu apa? Kuat. Alladhi huwa madatuhu, ya, di mana itu merupakan kebiasaannya bi khilafil mustahadhah, berbeda dengan wanita yang istihadhah, ya. Wanita istihadhah. Jadi maksudnya ikhwani fillah, wanita itu keluar darahnya bisa karena 3 hal. Selain luka, ya. Selain kebiasaan luka, yaitu apa? Pertama, haid. Yang kedua, nifas, dan yang ketiga darah istihadhah. Ya, ini darah kebiasaan manusia, wanita. Haid, nifas, dan istihadhah. 2 darah, yaitu haid dan nifas, menyebabkan seorang wanita tidak boleh puasa. Kalau nekat puasa haram dan puasanya tidak sah. Maka bagi para ummahat, ya,
para wanita, perhatikan ya, darah kebiasaan antunna ya. Kalau sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh berhubungan suami istri, itu. Tapi kalau darah yang keluar adalah darah istihadhah, maka di sana ada beberapa catatan tentang wanita yang seperti ini. Yang pertama, istihadhah adalah darah yang disebut dengan darah penyakit. Ya. Kata Rasulullah, irqun. Ya, darah penyakit. Kenapa? Disebabkan oleh pecah atau putusnya urat. Jadi seperti luka. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, wanita istihadhah dihukumi sebagai wanita yang suci. Berbeda dengan wanita yang sedang haid dan nifas. Mereka tidak boleh puasa, sholat dan sebagainya. Tapi kalau untuk wanita istihadhah, dia dihukumi suci, sehingga masih boleh tetap sholat, demikian pula puasa, demikian pula berhubungan suami istri, melakukan tawaf ya, dan yang lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-mustahadhatu tasumu wa tusalli wa tatufu wa taqra'u wa ya'tiha zawjuha. Kata Imam Al-Qurtubi, wanita yang istihadhah itu masih tetap boleh berpuasa atau masih tetap berpuasa, masih tetap sholat, masih tetap tawaf, masih tetap membaca Al-Quran, demikian pula masih boleh suaminya mendatanginya. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, wa tajibu fihi as-salatu was-siyamu idza kana fi nahari Ramadan. Wanita yang sedang istihadhah, maka dia masih boleh diwajibkan untuk tetap salat, puasa ketika dia mendapati siang hari di bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, wanita istihadhah adalah wanita yang suci, maka dia harus tetap berpuasa. Dan darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kebiasaan haid dan nifasnya seorang wanita. Sehingga terkadang dia keluarnya itu di hari-hari di mana dia tidak haid. Ya, waktu kebiasaan haidnya ya dia haid, kemudian di luar daripada itu keluar darah, maka itu adalah darah istihadhah. Ya. Adapun nifas itu disebabkan karena apa? Melahirkan. Wa man dara'ahu al-qai'u, demikian pula orang yang dikalahkan oleh muntah. Jadi muntahnya bukan karena sengaja. Ya. Maka orang yang seperti ini tetap apa? Berpuasa. Jadi kalau ada orang yang muntah ketika berpuasa, puasanya tidak batal. Ya. Dia harus tetap melanjutkan puasanya, tapi muntah yang tidak disengaja. Tapi kalau muntah yang disengaja, maka ini batal. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang memiliki uzur tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah wal maridu mardan muzmana. Orang yang sakit dengan sakit yang menahun, artinya la yurja bur'uhu, sudah tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Wa yu'jizu ma'ahu anis siyami ajzan mustamirran. Dan orang yang seperti ini ya, dia lemah, tidak mampu untuk berpuasa dalam jangka waktu yang terus-menerus. Fahada yuftiru wa yut'im. Maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa tapi memberi makan atau membayar fidyah. An kulli yaumin miskina. Setiap harinya memberikan makan satu orang miskin bimikdari nisfi sa'in, dengan ukuran setengah sok dari gandum dan selainnya. Kalau kita beras, walaisa alaihi qada'un, dan tidak ada qada' bagi orang yang sakit menahun ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang sakit menahun, maka bagi dirinya adalah tidak berpuasa.
tapi orang tersebut harus mengeluarkan fidyah, yaitu dengan memberikan makan setiap harinya dari puasa yang dia tinggalkan kepada satu orang miskin. Setiap harinya ya, satu orang miskin. Berapa ukuran fidyah itu? Setengah sok, ya, setengah sok berupa makanan pokok beras misalnya. Kalau satu sok kita anggap 3 kilo, ya, satu sok itu berapa? 3 kilo kalau kita anggapnya demikian. Karena satu sok ulama berbeda pendapat kalau dikilokan. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada juga yang 3 kilo. Katakanlah 3 kilo. Maka kalau setengah sok berarti 1,5 kilo beras diberikan kepada satu orang miskin setiap harinya, ya. Jadi setiap hari orang yang sakit menahun ini harus mengeluarkan 1,5 kilo beras, kemudian diberikan kepada seorang miskin, ya. Dan kalau ini berupa beras, maka selayaknya dikasih lauk. Jadi tidak cuma beras saja, tapi juga dikasih lauk. Entah itu ikan, entah itu telur, atau mungkin telur sama sarimi misalnya, atau ya lauk-lauk yang lainnya. Ini cara membayar fidyah. Setiap hari mengeluarkan makanan mentah berupa makanan pokok diberikan kepada satu orang miskin setiap harinya. Terus cari orang miskin, diberikan satu orang miskin terus sampai selesai puasa. Atau cara yang kedua, bisa dilakukan di akhir Ramadan. Jadi setelah Ramadan selesai di bulan Syawal, ya, ditunaikan. Berarti kalau berupa beras dan lauknya, maka bikin bungkusan sebanyak 30 bungkus beras. Satu bungkusnya berjumlah 1,5 kg beras dengan lauknya sebanyak 30 bungkus, kemudian dibagi-bagikan, ya. Kemudian dibagi-bagikan. Atau dengan makanan yang sudah matang. Jadi memanggil 30 orang miskin datang ke rumah, kemudian dimasakkan makanan, ya, dan mereka suruh makan sampai kenyang. Ya, itu juga bisa, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang termasuk boleh tidak berpuasa adalah wal kabiru wal haram, yaitu orang yang sudah tua renta, alladzi la yastati'u as-shauma, yang sudah tidak mungkin untuk berpuasa lagi, fahada yuftiru wa yut'im. Maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. An kulli yaumin miskinan wal qada'a alaih. Setiap hari memberikan satu orang miskin. Ukurannya sama, setengah sok atau 1,5 kg beras bersama makanan atau lauknya. Dan tidak ada qada' bagi orang yang sudah tua seperti ini. Tidak perlu diganti di hari yang lain. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam adalah orang yang atau wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui apabila khawatir atas dirinya atau atas anaknya dari kemudorotan puasa, jika kalau puasa dia akan mengalami hal yang jelek, fa inna kullan minhuma tuftiru wa taqdi qadaral ayyam allati aftarat. Maka bagi wanita hamil dan menyusui, keduanya harus mengqadanya sesuai hari yang dia tinggalkan. Dia boleh tidak berpuasa kemudian mengganti di hari yang lain. Wa in kanat iftaruha khaufan ala waladiha faqat. Tapi kalau yang ditakutkan oleh wanita yang hamil dan menyusui itu anaknya saja, maka adhafat ma'al qada'i it'ama miskina an kulli yaumin. Selain mengqada' dia juga harus membayar fidyah. Ya. Ini menurut beliau. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, wanita hamil dan menyusui apakah mengqada' mengganti di hari yang lain ataukah membayar fidyah saja? Di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.
Pendapat yang pertama mengatakan wajib mengqadha puasa dan memberi makan, membayar fidyah. Ya. Pendapat kedua cukup mengqadha saja. Pendapat ketiga cukup ya memberi makan saja, yakni membayar fidyah. Pendapat yang keempat mengqadha bagi yang hamil, sedangkan yang menyusui mengqadha dan fidyah. Pendapat kelima tidak mengqadha, tidak pula membayar fidyah. Ya. Jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat wallahu taala alam adalah cukup dengan membayar fidyah. Ya. Wanita hamil dan menyusui jika memang tidak bisa untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, maka mereka boleh membayar fidyah saja. Sekali lagi di sini terjadi silang pendapat yang panjang di kalangan para ulama. Tapi disebutkan beberapa ya sumber bahwa yang kuat adalah cukup membayar fidyah. Dan wanita hamil serta menyusui itu dikategorikan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar bin Khattab seperti orang tua yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Ya. Orang tua yang sudah tidak lagi bisa berpuasa, mereka membayar fidyah saja, tidak mengqadha. Demikian pula wanita hamil dan menyusui. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas, beliau dulu pernah menyuruh seorang wanita yang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan beliau mengatakan anti bimanzilatil kabir. Kamu ini wahai wanita yang hamil, kedudukannya sama seperti orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa. Fa'aftiri wa at'imi an kulli yaumin nisfa sa'in min hinta. Maka berbukalah kamu, artinya enggak usah berpuasa, dan berilah makan setiap harinya setengah sa' kepada orang miskin. Jadi beliau menyuruh untuk apa? Untuk membayar fidyah saja bagi wanita yang hamil. Demikian pula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa anak beliau, putri beliau yang dinikahi oleh orang Quraisy sedang hamil ketika itu. Kemudian anaknya ini ikut berpuasa pada bulan Ramadan, tapi kemudian dia merasa kehausan, ya, tidak kuat. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka, ya, untuk tidak berpuasa, kemudian memberi makan orang miskin, ya, bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi wallahu taala a'lam bishawab, pendapat yang kuat tentang wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa itu mengqadha atau membayar fidyah, maka jawabannya adalah membayar fidyah. Ya. Walaupun penulis beliau condong kepada ya mengqadha atau mengqadha dan membayar fidyah. Ini Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan orang-orang yang memiliki udzur, ya, sehingga mereka tidak berpuasa tapi mereka memiliki kewajiban yang lain, ya. Orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa diantaranya adalah orang yang sakit, ya. Dan jika sakitnya ini masih bisa diharapkan untuk sembuh, maka kewajiban bagi dirinya adalah mengqadha, mengganti puasa Ramadan di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya ini adalah sakit yang parah atau sakit yang menahun, maka tidak ada qadha bagi dirinya, tapi kewajiban dia adalah membayar fidyah. Kemudian yang kedua, musafir. Ya, musafir juga demikian. Dia boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia harus mengqadha di hari yang lain, ya, harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua yang sudah renta, tidak mungkin bisa untuk berpuasa, maka bagi dirinya adalah cukup membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui menurut pendapat yang paling kuat, jika memang tidak ingin berpuasa, maka hendaknya membayar fidyah saja
sekalipun penulis berpendapat tetap mengqadha, demikian pula mengqadha ataupun membayar fidyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.